Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, selamat pagi, siang, malam, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa UT semua. Perkenalkan, nama saya M. Jimmy Hadi Wijaya. Saya di sini selaku tutor online mata kuliah manajemen pemasaran dengan kode EKMA 4212. Pada sesi pertama ini, topiknya berjudul Fondasi Konseptual Manajemen Pemasaran. Pemasaran bukan sekedar menjual, melainkan proses strategis dalam menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang. Materi ini menjadi dasar untuk memahami seluruh sesi berikutnya. Tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah memahami definisi pemasaran modern. Yang kedua adalah menjelaskan evolusi konsep pemasaran. Yang ketiga adalah memahami value creation. Yang keempat adalah menganalisis peran pemasaran dalam organisasi. Selanjutnya adalah definisi pemasaran. Philip Kotler dan Kevin Landkeller mendefinisikan pemasaran sebagai proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran nilai. American Marketing Association (AMA) mendefinisikan pemasaran sebagai aktivitas, institusi, dan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan penawaran yang bernilai bagi pelanggan mitra dan masyarakat luas. Di sini diharapkan kalian bisa memahami apa sih definisi pemasaran itu dan juga kalian bisa menginterpretasikannya sendiri menurut bahasa kalian dari dasar definisi pemasaran ini. Selanjutnya adalah evolusi konsep pemasaran. Awal dari konsep pemasaran yang pertama adalah production concept, di mana konsep ini berfokus pada ketersediaan produk dan harga murah. Selanjutnya berevolusi kepada product concept, di mana fokus pada kualitas dan inovasi fitur produknya apa saja. Berevolusi kembali menjadi selling concept, di mana fokus pada usaha promosi dan penjualan agresif. Selanjutnya, berevolusi menjadi marketing konsep, yaitu fokus pada kebutuhan pasar sasaran. Apa sih sasaran yang ingin dituju dari dibuatnya produk tersebut? Yang terakhir adalah menjadi societal marketing concept, yaitu fokus pada kesejahteraan konsumen dan masyarakat secara luas, sehingga produk yang dibuat fokus apakah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh konsumen dan masyarakat secara luas. Tidak serta-merta hanya mementingkan penjualan dari perusahaan yang membuat produk atau jasa. Selanjutnya marketing concept versus selling concept. Nah, selling concept ini fokus menjual apa yang diproduksi, memiliki perspektif dari dalam keluar, yakni berusaha menjual apa yang sudah diproduksi perusahaan. Jadi, selling concept ini intinya adalah perusahaan membuat produk dan ya sudah perusahaan meyakini bahwa produk ini harus terjual bagaimanapun caranya. Nah, dibandingkan dengan marketing konsep, yaitu di mana memproduksi apa yang dibutuhkan pasar, memiliki perspektif luar ke dalam, yakni memproduksi barang atau jasa berdasarkan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar, sehingga perusahaan tidak serta-merta membuat terus produk, namun produk tersebut ternyata tidak dibutuhkan, bahkan tidak diminati oleh pasar, sehingga merubah strategi perusahaan mengikuti marketing konsep, yaitu membuat produk yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen pada saat suatu waktu. Selanjutnya adalah value creation and customer value. Nilai pelanggan adalah selisih antara manfaat yang dirasakan konsumen dengan pengorbanan biaya yang mereka keluarkan. Nah, perusahaan sendiri yang memiliki daya saing tinggi adalah perusahaan yang mampu memberikan superior value dan nilai yang melampaui ekspektasi pelanggan dan pesaing. Nah, ini penting bagi pemasaran karena pelanggan bisa mengorbankan biaya
yang dikeluarkan untuk membeli sebuah produk jika memang nilainya ini sangat berasa, maksudnya sangat wajar atau worth it istilahnya untuk di zaman sekarang. Nah, perusahaan yang bisa memberikan value-value tersebut, memberikan ekspektasi yang lebih tinggi, maka dia akan memenangkan pasar. Selanjutnya adalah peran pemasaran dalam organisasi. Yang pertama, sebagai identifikasi kebutuhan pasar. Apa saja sih yang dibutuhkan pasar sekarang? Dan maka dari itu, jika setelah mengetahui apa yang dibutuhkan, maka lanjut ke selanjutnya adalah perancangan produk. Nah, setelah mengetahui pasar membutuhkan produk apa, barulah dibuatkan dirancang konsep produknya seperti apa, lalu komunikasi nilai. Nah, nilai yang dibuat oleh produk ini dikomunikasikan kepada pelanggan sehingga pelanggan bisa tertarik, ter-attach, hingga bisa loyal. Selanjutnya adalah hubungan jangka panjang. Nah, untuk mengelola pemasaran yang baik itu adalah melakukan hubungan jangka panjang sehingga tidak serta-merta berhenti saat produknya terjual, namun perusahaan juga bisa dapat menerima feedback untuk memperbaiki kedepannya untuk produk ini seperti apa akan dibuat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya adalah marketing 4.0 dan 5.0. Yang pertama, marketing 4.0 adalah menekankan pada integrasi interaksi online dan offline dalam perjalanan pelanggan. Nah, ini uh, yang telah terjadi ya, di mana interaksinya antara pelanggan dan sebagai perusahaan, sebagai produsen itu terjadi secara online. Contohnya adalah dengan perusahaan membuat saluran-saluran pemasaran atau penjualan melalui digital, online shop dan sebagainya. Dan juga mereka bisa memberikan review melalui sosial media. Ini merupakan marketing 4.0. Nah, marketing saat ini udah sampai ke depannya yaitu menggunakan marketing 5.0, menggunakan teknologi seperti AI untuk membantu aktivitas manusia menciptakan dan menyampaikan nilai. Nah, pemanfaatan AI di masa yang akan datang juga sangat berguna untuk pemasaran, karena pemasaran ini sangat besar dan luas jangkauannya sehingga menggunakan teknologi seperti AI bisa membantu aktivitas baik dari sisi produsen, perusahaan sebagai yang membuat produk, maupun dari sisi pelanggan, mereka ingin membutuhkan apa sih sehingga menggunakan alat bantu AI untuk mencari produk yang cocok untuk mereka butuhkan. Selanjutnya adalah transformasi digital pemasaran. Yang pertama adalah big data, yaitu pengolahan data bervolume besar untuk menemukan pola tren pasar dan preferensi konsumen secara akurat. Selanjutnya artificial intelligence atau AI, yaitu penggunaan teknologi cerdas untuk mengotomisasi tugas pemasaran dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya customer analytics, penggunaan teknologi cerdas untuk mengotomasi tugas pemasaran meningkatkan efisiensi operasional. Ini sedikit mirip, tapi yang membedakan adalah AI dia untuk lebih membantu bagaimana sih, apa sih yang dibutuhkan oleh pelanggan berdasarkan data-data yang tersedia di internet. Nah, analitik ini lebih mendalam atau mendetail, di mana bisa menganalisis seberapa besar pelanggan membutuhkan atau menggunakan sebuah produk, sehingga dari sisi sebagai perusahaan atau produsen bisa membuat analisis bagaimana membuat produk ke depannya. Selanjutnya adalah digital engagement, yaitu strategi membangun interaksi aktif dan hubungan timbal balik dengan konsumen melalui berbagai saluran digital. Nah, ini juga penting bagi pemasaran karena di mana produsen yang bisa mengelola hubungannya dengan baik dengan pelanggan di berbagai saluran digital seperti platform media sosial, itu biasanya akan memudahkan baik dari sisi pemasar itu bagaimana feedback dari pelanggan sehingga kedepannya akan membuat produk yang lebih baik, maupun dari sisi konsumen di mana mereka bisa memberikan atau mengeluarkan saran-saran mereka kepada produsen untuk bagaimana produk yang mereka butuhkan itu seperti apa secara spesifik.
Yang terakhir adalah pemasaran berkelanjutan, sustainable marketing, yaitu adalah praktik pemasaran yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial saat ini tanpa mengorbankan kepentingan generasi masa depan. Nah, sustainable marketing ini sangat penting karena seperti yang kita sendiri, kita sudah memasuki era di mana terjadi pemanasan global, banyak sekali sampah sampah yang menumpuk, baik sampah rumah tangga, sampah industri, dan sebagainya. Sehingga penting menerapkan sustainable marketing karena kita juga perlu mementingkan masa depan, tidak hanya pada aspek keuntungan saja. Selanjutnya, green marketing, strategi pengembangan dan promosi produk yang berfokus pada kelestarian serta meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, green marketing adalah merupakan campaign yang cukup positif, di mana ketika pelanggan yang sudah memiliki jiwa yang kepedulian terhadap lingkungan, nah maka dari itu sebagai perusahaan yang membuat produk itu juga bisa menerapkan green marketing ini agar sesuai dengan nilai-nilai pelanggan saat ini. Contohnya apa? Seperti menggunakan bahan, sumber daya, atau packaging yang ramah lingkungan. Yang terakhir adalah ethical marketing, yaitu penerapan standar moral dan prinsip keadilan dalam setiap aktivitas pemasaran untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik. Nah, ini juga sangat penting di mana marketing ini harus memiliki batasan-batasan standar moral, etika, prinsip keadilan dan setiap aktivitas. Jadi tidak serta-merta karena sekarang sudah semua by data, semua sudah tersedia internet, namun ada beberapa data yang memang confidential, tidak serta-merta semua baik pemasar itu menggunakan dengan bebas. Namun harus juga mengikuti standar prinsip-prinsip moral yang berlaku. Nah, sekian untuk materi pengayaan singkat untuk sesi pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.